Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat spiritual saya, dan Anda yang saat ini mungkin sedang merasa lelah, tertekan, atau cemas. Beban hidup terkadang terasa begitu berat, bukan? Anda sudah berikhtiar sekuat tenaga, tetapi hasil yang diidamkan tak kunjung tiba. Hati rasanya seperti tertindih, pikiran dipenuhi pertanyaan. Sampai kapan saya harus begini? Namun, saya hadir di sini bukan untuk menambah beban Anda. Saya datang untuk berbagi sebuah rahasia, sebuah ilmu yang akan menjadi kunci ketenangan batin Anda. Ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah kekuatan spiritual yang disebut ilmu tawakal. Sebuah konsep yang sering disalahpahami, seolah-olah hanya tentang bermalas-malasan. Padahal tawakal adalah seni spiritual yang memadukan usaha maksimal dengan penyerahan diri total. Bersama-sama, kita akan mengupas tuntas rahasia di balik ilmu ini. Saya berjanji setelah mengikuti setiap langkah dalam pembahasan ini, Anda akan memiliki pemahaman yang jernih. Anda akan tahu cara mengaplikasikan tawakal dalam setiap aspek kehidupan Anda dan merasakan kedamaian yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan spiritual ini. Menghancurkan mitos tawakal. Sering kita mendengar kata tawakal dan langsung terbayang gambaran seseorang yang pasrah begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Seolah-olah tawakal adalah alasan untuk tidak bekerja, untuk menyerah pada keadaan, dan hanya menunggu keajaiban dari langit. Pemahaman ini sangatlah keliru dan telah menjauhkan banyak orang dari esensi sejati tawakal. Kita menganggap tawakal sebagai jalan pintas, padahal ia adalah sebuah proses yang membutuhkan kesungguhan hati dan tindakan nyata. Mitos ini membuat kita kehilangan kekuatan untuk bertindak dan justru menenggelamkan kita dalam kepasrahan yang pasif. Definisi tawakal yang benar jauh dari bayangan tersebut. Secara sederhana, tawakal adalah menyatukan ikhtiar yang paripurna dengan keyakinan yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan tentang melepas semua kendali, melainkan tentang menempatkan kendali pada tempatnya. Kita sebagai manusia memiliki kendali atas usaha dan niat kita, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kendali penuh atas hasilnya. Inilah inti dari tawakal yang sering terabaikan. Mari kita analogikan dengan seorang petani. Sebelum menanam, ia harus memilih benih terbaik, menyiapkan lahan, dan mengairi tanah dengan penuh kesungguhan. Ia melakukan semua itu bukan dengan keyakinan bahwa benihnya pasti akan tumbuh subur, tetapi dengan harapan yang kuat. Setelah semua usaha dilakukan, barulah sang petani menyerahkan hasilnya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa badai, hama, atau kekeringan bisa saja datang, dan semua itu di luar kendalinya. Dengan berserah, ia tidak akan terbebani oleh kekhawatiran yang tidak perlu. Begitulah seharusnya kita memandang hidup. Kita harus bekerja, belajar, dan berjuang dengan sepenuh hati, seolah-olah semua hasil bergantung pada usaha kita. Setiap tetes keringat yang kita keluarkan adalah bukti keseriusan dan kesungguhan kita dalam berikhtiar. Ini adalah pilar pertama dari tawakal yang sering kita lupakan. Usaha yang kita lakukan adalah cermin dari seberapa besar kesungguhan kita dalam meraih sesuatu. Tanpa ikhtiar, tawakal hanyalah angan-angan kosong. Ia tidak memiliki fondasi yang kuat. Seseorang yang hanya berdiam diri dan berkata, "Saya sudah tawakal," sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Ia gagal memahami bahwa dalam ajaran Islam, setiap niat baik harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Tawakal mengajarkan kita untuk menjadi proaktif, bukan reaktif. Oleh karena itu, mari kita singkirkan pandangan lama yang salah. Tawakal bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Ia hadir bukan untuk menggantikan usaha, melainkan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Dengan pemahaman yang benar, kita akan menemukan bahwa tawakal adalah sumber energi yang tak terbatas, yang mendorong kita untuk terus bergerak maju, meskipun rintangan menghadang. Jadi, mulailah dengan langkah pertama. Yakinkan diri Anda bahwa tawakal sejati adalah perpaduan harmonis antara kerja keras di dunia dan penyerahan hati kepada Sang Pencipta. Ini adalah langkah awal yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap setiap perjuangan dalam hidup.
Keyakinan mutlak, yakin billah. Fondasi utama dari ilmu tawakal adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keyakinan ini, tawakal hanyalah tindakan mekanis tanpa makna. Kita harus menancapkan dalam hati kita sebuah keimanan yang kokoh bahwa Allah adalah satu-satunya pengatur rezeki, takdir, dan setiap urusan yang terjadi di alam semesta. Keyakinan ini adalah sumber kekuatan batin yang akan membebaskan kita dari belenggu ketakutan dan kekhawatiran. Kita harus benar-benar percaya bahwa tidak ada satupun daun yang gugur, tidak ada satupun takdir yang terjadi, melainkan atas kehendaknya. Keyakinan ini membebaskan kita dari ilusi bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup. Seringkali kita merasa cemas karena ingin mengontrol setiap hasil. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana kita, dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita merasa hancur. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan untuk mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Kita hanya bisa berusaha dan sisanya biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Al-Quran secara tegas mengajarkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran, surat At-Talaq ayat 3, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini bukan hanya sekadar janji, tetapi sebuah jaminan dari Sang Pencipta. Ia menjamin bahwa setiap individu yang meletakkan kepercayaannya secara total kepadanya akan mendapatkan apa yang ia butuhkan. Namun untuk mendapatkan janji ini, syarat utamanya adalah keyakinan yang murni. Keyakinan ini juga membuka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Ketika kita melepaskan kekhawatiran dan fokus pada usaha serta keyakinan, energi positif akan mengalir dalam diri kita. Kita akan lebih peka terhadap peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin sebelumnya tidak terlihat karena tertutup oleh awan kecemasan. Keyakinan yang kuat adalah magnet yang menarik kebaikan-kebaikan ke dalam hidup kita. Membina keyakinan ini membutuhkan latihan. Kita harus melatih hati untuk selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali rasa cemas datang, cobalah untuk berhenti sejenak dan ingatkan diri Anda. Allah adalah Maha Pemberi rezeki. Dia tahu apa yang terbaik untuk saya. Dengan pengulangan ini, hati kita akan semakin kuat dan tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Saat kita benar-benar yakin, kita akan menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan hanyalah bagian dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan di balik setiap takdir, pasti ada hikmah yang besar. Keyakinan ini mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga dan kekecewaan menjadi motivasi untuk bangkit kembali. Dengan menempatkan keyakinan pada tempatnya, kita menempatkan fondasi yang kokoh untuk tawakal. Kita tidak lagi bergantung pada kekuatan diri sendiri yang terbatas, melainkan bersandar pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Ini adalah kebebasan sejati yang akan membebaskan jiwa kita dari segala beban dunia. Ikhtiar yang optimal. Setelah memiliki keyakinan yang mendalam, langkah selanjutnya adalah mewujudkannya dalam tindakan nyata. Inilah pilar kedua dari tawakal, yaitu ikhtiar yang optimal. Banyak orang keliru mengira bahwa tawakal berarti pasrah tanpa usaha. Padahal tawakal tanpa ikhtiar sama seperti berlayar tanpa mengayuh dayung, hanya menunggu badai membawa kita kemana-mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika mereka tidak berusaha mengubahnya sendiri. Ikhtiar adalah wujud nyata dari keyakinan kita. Saat kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki, kita harus menjemput rezeki itu dengan bekerja keras. Saat kita yakin bahwa Dia akan memberikan kesembuhan, kita harus berobat, menjaga kesehatan, dan berusaha untuk hidup sehat. Ikhtiar adalah bahasa cinta kita kepadanya, sebuah bukti bahwa kita tidak hanya meminta, tetapi juga berusaha. Penting untuk dipahami bahwa ikhtiar yang optimal bukanlah tentang hasil, melainkan tentang proses. Kita harus mengerahkan semua kemampuan dan potensi yang kita miliki. Jika kita seorang pelajar, ikhtiar kita adalah dengan belajar dengan tekun, mengulang pelajaran, dan bertanya ketika tidak mengerti. Jika kita seorang pedagang, ikhtiar kita adalah dengan melayani pelanggan dengan ramah, mencari inovasi,
dan berdagang dengan jujur. Setiap usaha yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah kita. Ikhtiar juga harus dibarengi dengan keikhlasan. Lakukanlah segala sesuatu dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berikhtiar dengan ikhlas, kita tidak akan terbebani oleh ekspektasi yang tinggi. Kita tahu bahwa usaha kita adalah bagian dari perintahnya, dan hasilnya adalah hak mutlaknya. Keikhlasan ini menjaga hati kita dari kekecewaan dan frustrasi ketika hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Berbeda dengan orang yang tidak bertawakal, ikhtiar kita dilandasi oleh motivasi yang kuat. Kita tidak hanya bekerja untuk uang atau pujian, tetapi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi ini membuat kita tidak mudah menyerah. Ketika ada kegagalan, kita tidak melihatnya sebagai akhir, melainkan sebagai tantangan baru yang harus dihadapi dengan semangat yang sama. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa tawakal adalah tiket untuk bermalas-malasan. Sebaliknya, tawakal adalah dorongan untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih tulus. Ia adalah energi yang mengalir dalam setiap tindakan kita, mengubah setiap usaha menjadi ibadah yang bernilai. Mari kita jadikan setiap ikhtiar sebagai bukti nyata dari keimanan kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan meraih hasil di dunia, tetapi juga pahala yang berlimpah di akhirat. Berserah diri sepenuhnya, pasrah hati. Setelah keyakinan tertanam kuat dan ikhtiar telah kita kerahkan seoptimal mungkin, sampailah kita pada pilar terakhir yang menjadi klimaks dari tawakal. Berserah diri sepenuhnya atau pasrah hati. Bagian ini adalah momen ketika kita harus melepaskan semua kekhawatiran dan kecemasan tentang hasil. Ini adalah bagian tersulit, karena kita sebagai manusia cenderung ingin memegang kendali penuh. Namun pasrah sejati adalah tanda dari keimanan yang matang. Berserah diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ini adalah momen ketika kita mengatakan kepada diri sendiri, saya sudah melakukan yang terbaik, selebihnya saya serahkan kepadanya. Kita harus melepaskan harapan yang kaku dan membiarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir. Kita harus percaya bahwa apapun hasil yang diberikan, itulah yang terbaik untuk kita, meskipun saat ini kita belum bisa memahaminya. Bayangkan kekhawatiran dan kecemasan itu seperti balon yang kita tiupkan udara. Semakin kita memikirkannya, semakin besar balon itu, dan semakin berat pula beban yang kita pikul. Pasrah hati adalah tindakan melepaskan balon itu. Kita biarkan ia terbang ke angkasa, membawa serta semua kekhawatiran kita, karena kita tahu ada zat yang maha mengatur segala sesuatu. Metafora lain yang bisa kita gunakan adalah melepas kemudi. Kita sudah mengarahkan kapal kita dengan sekuat tenaga, tetapi kita tidak bisa mengendalikan ombak, angin, atau badai. Setelah kita berusaha, kita harus percaya bahwa Sang Kapten Agung akan membawa kapal kita ke pelabuhan yang terbaik. Kita tidak lagi cemas tentang arah, karena kita yakin bahwa Dia tahu jalan yang paling benar. Proses pasrah hati ini membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Seringkali ego kita akan memberontak. Kita ingin agar semuanya berjalan sesuai skenario kita. Disinilah ujian keimanan kita berada. Pasrah mengajarkan kita untuk tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Ketika kita sudah benar-benar pasrah, kita akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Beban yang selama ini menekan dada akan terangkat. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus kekhawatiran yang tidak produktif. Kita bisa fokus pada saat ini, pada setiap langkah yang kita ambil, tanpa terganggu oleh hasil di masa depan. Inilah keindahan dari tawakal. Ia tidak hanya menjanjikan ketenangan, tetapi juga membebaskan kita dari penjara pikiran kita sendiri. Dengan pasrah, kita membuka hati untuk menerima takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, dengan penuh rasa syukur. Ketenangan batin. Ketenangan batin adalah salah satu manfaat paling nyata dan langsung yang kita rasakan dari mempraktikkan ilmu tawakal. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tekanan, tawakal menjadi jangkar yang kokoh untuk jiwa kita.
Saat kita meletakkan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita secara otomatis melepaskan beban yang selama ini kita pikul sendirian. Kita tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Rasa cemas dan khawatir seringkali muncul karena kita merasa harus mengendalikan segalanya. Kita cemas tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, dan tentang segala hal yang berada di luar kendali kita. Tawakal mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu usaha dan niat kita. Sementara sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita memangkas sumber utama dari kecemasan kita. Ketika kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin dan hasilnya belum sesuai harapan, kita tidak akan tenggelam dalam kekecewaan. Hati kita akan berkata, saya sudah berusaha dan inilah yang terbaik menurut takdirnya. Sikap ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga membuka ruang bagi rasa syukur. Kita akan lebih menghargai setiap proses dan setiap pengalaman karena kita tahu di balik itu semua ada hikmah yang tersembunyi. Ketenangan batin yang muncul dari tawakal juga membuat kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Kita tidak lagi dilanda kebimbangan yang berkepanjangan karena takut salah langkah. Setelah melakukan pertimbangan dan salat istikharah, kita dapat melangkah maju dengan keyakinan karena kita tahu bahwa apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik. Ketakutan akan kegagalan tidak lagi mengikat kita. Tawakal juga membantu kita menghadapi musibah dan cobaan dengan lebih sabar. Ketika musibah datang, kita tidak akan merasa putus asa atau bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Sebaliknya, kita akan lebih mudah menerima dan mencari hikmah di baliknya. Kita tahu bahwa setiap cobaan adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajat kita. Secara fisik, ketenangan batin ini juga memiliki dampak yang besar. Stres yang berkepanjangan dapat memicu berbagai penyakit. Dengan tawakal, kita mengurangi tingkat stres dalam diri kita, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Jadi, jika Anda mencari ketenangan yang sejati, mulailah dengan mempraktikkan tawakal. Ia adalah kunci yang akan membuka pintu menuju kedamaian batin dan membebaskan Anda dari belenggu kekhawatiran. Terbebas dari beban, hidup di era modern seringkali terasa seperti perlombaan yang tak ada habisnya. Kita memikul beban ekspektasi, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Beban untuk menjadi sempurna, untuk selalu sukses, untuk memiliki segalanya. Beban ini tidak hanya membebani pikiran, tetapi juga menguras energi spiritual kita. Ilmu tawakal menawarkan solusi radikal untuk masalah ini, membebaskan kita dari beban yang tidak perlu. Ketika kita memasrahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melepaskan beban pikiran yang begitu berat. Kita tidak lagi menghabiskan waktu dan energi untuk memikirkan skenario-skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Kekuatan tawakal terletak pada kemampuannya untuk mengembalikan fokus kita pada hal-hal yang benar-benar penting, yaitu usaha yang sedang kita lakukan saat ini. Bayangkan kita sedang mendaki gunung yang curam. Tanpa tawakal, setiap langkah terasa berat karena kita tidak hanya membawa ransel fisik, tetapi juga ransel mental yang penuh dengan kekhawatiran tentang puncak. Akankah saya sampai? Bagaimana jika saya gagal? Namun, dengan tawakal kita hanya membawa ransel fisik. Setiap langkah adalah ikhtiar dan puncak adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beban yang kita pikul jauh lebih ringan. Terbebas dari beban ini juga berarti kita bisa lebih menikmati setiap proses. Kita tidak lagi hanya fokus pada hasil akhir. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan yang menarik. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Dan setiap keberhasilan adalah anugerah. Cara pandang ini mengubah penderitaan menjadi pengalaman yang berharga. Selain itu, tawakal juga membebaskan kita dari perbandingan sosial. Di era media sosial, kita sering membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, dan ini menjadi beban yang sangat berat. Dengan tawakal, kita tahu bahwa rezeki dan takdir setiap orang berbeda. Kita tidak lagi iri hati atau merasa kurang, karena kita yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah yang terbaik untuk kita. Tawakal juga membebaskan kita dari rasa takut akan kehilangan. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki
hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak akan larut dalam kesedihan yang mendalam karena kita tahu pemilik sejatinya adalah Dia. Sikap ini membebaskan kita dari keterikatan duniawi yang berlebihan. Jadi jika Anda merasa lelah memikul beban yang begitu berat, cobalah untuk mempraktikkan tawakal. Biarkan ilmu ini mengangkat beban dari pundak Anda dan biarkan Anda merasakan kebebasan spiritual yang tak terhingga. Mengalirkan energi positif. Di tengah semua tekanan dan tantangan, ilmu tawakal memiliki manfaat luar biasa untuk membanjiri hidup kita dengan energi positif. Ketika kita tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran dan kecemasan, ruang di dalam diri kita akan terisi oleh semangat, optimisme, dan rasa syukur. Energi ini akan mendorong kita untuk bergerak maju, bahkan ketika rintangan menghadang. Ketika kita fokus pada ikhtiar, kita mengarahkan seluruh energi kita pada tindakan yang produktif. Daripada menghabiskan waktu untuk cemas, kita menggunakannya untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan diri. Setiap usaha yang kita lakukan menjadi sumber energi baru. Ini adalah siklus positif yang terus berlanjut. Semakin kita berusaha, semakin besar keyakinan kita, dan semakin besar energi yang kita miliki. Tawakal juga mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Tanpa tawakal, kegagalan bisa terasa seperti akhir dari segalanya. Ia bisa menguras seluruh energi dan motivasi kita. Namun dengan tawakal, kita melihat kegagalan sebagai pelajaran. Kita tidak terpuruk, tetapi bangkit kembali dengan semangat baru. Karena kita tahu bahwa di balik kegagalan ada hikmah yang besar dan takdir yang menunggu. Rasa syukur yang lahir dari tawakal juga merupakan sumber energi yang sangat kuat. Ketika kita pasrah, kita akan lebih menghargai setiap anugerah, sekecil apapun itu. Kita bersyukur atas kesehatan, atas pekerjaan, atas keluarga, dan bahkan atas tantangan yang membuat kita menjadi lebih kuat. Rasa syukur ini memancarkan getaran positif yang menarik kebaikan-kebaikan lain ke dalam hidup kita. Tawakal juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan pemaaf. Kita tidak lagi mudah marah atau frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita tahu bahwa semua ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran ini menjaga energi kita tetap stabil, tidak terkuras oleh emosi negatif. Selain itu, energi positif yang kita pancarkan juga akan memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bersikap tenang dan optimis, kita menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Lingkungan kita akan menjadi lebih positif dan kita akan menarik orang-orang yang juga memiliki energi yang baik. Jadi tawakal bukan hanya tentang berserah diri, tetapi juga tentang menciptakan aliran energi yang tak terputus. Ia mengubah kita dari pribadi yang pasif menjadi pribadi yang proaktif, dari pribadi yang cemas menjadi pribadi yang penuh rasa syukur. Mengintegrasikan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami 3 pilar utama dan manfaatnya, sekarang saatnya kita membahas bagaimana mengintegrasikan ilmu tawakal ini dalam setiap sendi kehidupan kita. Tawakal bukanlah sebuah ritual yang kita lakukan sesekali, melainkan sebuah gaya hidup yang harus kita praktikkan setiap saat, di setiap keadaan. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan latihan yang berkelanjutan. Pertama-tama, mulailah dengan niat. Sebelum memulai aktivitas apapun, tanamkan niat yang kuat di hati kita bahwa kita akan melakukan yang terbaik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pekerjaan, belajar, atau bahkan urusan keluarga, awali dengan niat yang tulus. Ini adalah fondasi yang akan membimbing setiap langkah kita. Kedua, terapkan prinsip ikhtiar yang maksimal. Jangan pernah mengambil jalan pintas atau bermalas-malasan. Berikan yang terbaik dari diri Anda. Jika Anda ingin sukses dalam karier, jadilah pekerja yang rajin dan profesional. Jika Anda ingin anak-anak Anda menjadi syalih, didiklah mereka dengan penuh kasih sayang dan ajarkan nilai-nilai agama. Ikhtiar adalah bahasa amal kita. Ketiga,
Setiap kali Anda merasakan kecemasan atau kekhawatiran tentang hasil, segera tarik napas dalam-dalam dan ucapkan dalam hati, "Saya sudah berusaha, sekarang saya serahkan semuanya kepadanya." Lakukan ini sebagai pengingat yang konstan. Ini adalah tombol reset yang akan membebaskan Anda dari belenggu pikiran. Selain itu, biasakan diri untuk bersyukur, baik atas keberhasilan maupun kegagalan. Saat berhasil, bersyukur karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat gagal, bersyukur karena itu adalah takdir terbaiknya yang membawa hikmah. Rasa syukur akan menguatkan keyakinan dan membuat hati kita lebih lapang. Praktikan juga doa sebagai bagian dari tawakal. Doa adalah jembatan yang menghubungkan ikhtiar dan penyerahan diri. Setelah berusaha, angkatlah tangan dan mintalah pertolongan serta bimbingannya. Doa adalah pengakuan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Terakhir, carilah lingkungan yang mendukung. Berinteraksi dengan orang-orang yang juga memiliki pemahaman yang benar tentang tawakal akan menguatkan keyakinan kita. Berbagi pengalaman dan saling mengingatkan akan membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Dengan mengintegrasikan tawakal dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menemukan kedamaian yang sejati. Ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan terarah. Tawakal sebagai seni hidup. Tawakal bukanlah sekadar konsep, melainkan sebuah seni hidup. Ia adalah cara kita berinteraksi dengan dunia, dengan diri sendiri, dan dengan Sang Pencipta. Seni ini mengajarkan kita untuk menari mengikuti irama takdir, tanpa kehilangan kendali atas langkah-langkah kita. Ia adalah sebuah keseimbangan yang indah antara usaha dan pasrah, antara tindakan dan keikhlasan. Seperti seorang seniman yang mencurahkan seluruh jiwanya ke dalam sebuah karya, kita juga harus mencurahkan seluruh hati dan pikiran kita ke dalam setiap ikhtiar. Namun kita harus melepaskan keterikatan pada hasil akhirnya. Sang seniman mungkin berharap karyanya akan disukai banyak orang, tetapi ia tahu bahwa keindahan sejati terletak pada proses penciptaannya, bukan pada penerimaannya. Begitu juga dengan kita. Seni tawakal mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Ketika kita tidak lagi cemas tentang masa depan, kita bisa memberikan seluruh perhatian kita pada apa yang kita lakukan sekarang. Kita bisa lebih menikmati setiap momen, setiap percakapan, dan setiap tugas. Hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan, melainkan sebuah perjalanan yang patut dinikmati. Seni ini juga melatih hati kita untuk menjadi lebih fleksibel. Kita tidak akan kaku dengan rencana kita. Ketika ada perubahan tak terduga, kita tidak akan merasa hancur, tetapi justru melihatnya sebagai tantangan baru yang harus kita hadapi. Kita akan lebih mudah beradaptasi karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang jauh lebih baik dari kita. Dalam seni tawakal, kita belajar untuk mempercayai proses. Kita percaya bahwa setiap peristiwa, baik itu baik maupun buruk, memiliki makna dan tujuan. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kepercayaan ini adalah pilar yang akan membuat kita berdiri tegak di tengah badai. Pada akhirnya, seni tawakal adalah seni untuk mencintai hidup. Kita belajar untuk mencintai proses, mencintai perjuangan, dan mencintai takdir. Kita tidak lagi hanya menjadi pengamat, tetapi menjadi aktor yang memainkan peran kita dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dengan menguasai seni ini, kita tidak hanya akan menemukan ketenangan, tetapi juga makna yang lebih dalam di balik setiap napas yang kita hirup. Menemukan kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, tujuan tertinggi dari ilmu tawakal bukan hanya tentang ketenangan atau kesuksesan duniawi. Ia adalah jembatan yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah wujud nyata dari keimanan kita, sebuah pengakuan bahwa kita adalah hambanya yang lemah, dan Dia adalah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ketika kita bertawakal, kita secara tidak langsung sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ikhtiar adalah sebuah doa, setiap penyerahan diri adalah sebuah pengakuan.
Proses ini memperkuat ikatan spiritual kita dengannya. Kita tidak lagi melihatnya sebagai zat yang jauh, tetapi sebagai penolong, pelindung, dan pengatur yang selalu hadir dalam setiap aspek hidup kita. Tawakal adalah manifestasi dari ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang berserah diri kepadanya. Dengan bertawakal, kita sedang melakukan sebuah ibadah hati yang paling mulia. Ibadah ini tidak membutuhkan tempat khusus atau waktu tertentu, karena ia ada di setiap napas dan setiap langkah kita. Saat kita benar-benar bertawakal, kita akan merasakan manisnya kedekatan dengan Sang Pencipta. Kita akan merasakan kehadirannya dalam setiap kemudahan yang datang dan juga dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak akan merasa sendirian karena kita tahu ada Dia yang selalu membersamai kita. Tawakal juga melatih kita untuk lebih jujur dengan diri sendiri. Kita tidak lagi bersembunyi di balik ego atau kepalsuan. Kita mengakui kelemahan kita dan bersandar sepenuhnya pada kekuatannya. Keikhlasan dan kejujuran ini akan membuka pintu-pintu rahmat dan keberkahan yang tak terhingga. Jadi mulailah perjalanan spiritual Anda hari ini. Jadikan tawakal sebagai kompas hidup Anda. Biarkan ia membimbing Anda melewati setiap badai dan membawa Anda ke pelabuhan ketenangan. Ini adalah jalan yang akan membebaskan Anda dari segala beban dunia dan membawa Anda pada kedekatan yang sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kita telah melewati perjalanan spiritual yang luar biasa. Kita telah belajar bahwa tawakal bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah seni spiritual yang memadukan usaha keras dengan penyerahan diri yang tulus. 3 pilar utamanya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar yang optimal, dan pasrah hati adalah kunci untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Mulailah praktikkan ilmu tawakal dalam hidup Anda. Setiap kali Anda merasa cemas tentang masa depan, setiap kali Anda merasa lelah karena perjuangan, ingatkan diri Anda. Saya sudah berusaha, sekarang saya serahkan hasilnya kepadanya. Ucapkan kalimat ini sebagai mantra penguat hati. Cobalah tantangan kecil ini dan rasakan perubahannya. Ingatlah, dengan tawakal, kita tidak hanya menemukan solusi untuk masalah kita, tetapi kita juga menemukan kedekatan yang sejati dengan Sang Pencipta. Ini adalah jalan yang akan membebaskan jiwa kita dari segala beban duniawi dan mengarahkan kita pada tujuan akhir yang paling mulia. Mari kita terus berbagi kebaikan. Bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai, yang mungkin sedang membutuhkan petunjuk dan ketenangan. Berlanggananlah channel ini dan nyalakan notifikasi agar kita bisa terus tumbuh bersama dalam keimanan dan ketenangan. Dan saya ingin sekali mendengar cerita Anda. Bagikan pengalaman Anda tentang tawakal di kolom komentar. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat berbagi inspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.